Yang terhormat pembimbing saya Bapak Dinas Insinyur dan juga para penguji Pak Didi dan Ibu Ulfa. Perkenalkan, nama saya Hanina Darsari, NIM 1351942. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil dari tugas akhir saya dengan judul pengembangan aplikasi pembuat ransum sapi optimal dengan harga termurah menggunakan algoritma titik tutorial. Baik, masuki bagian yang pertama yaitu latar belakang. Ada 4 bagian yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adanya swasembada daging sapi. Jadi pada tahun 2016 Kementerian Pertanian Indonesia menggalakkan sebuah program swasembada daging sapi yang mana ditargetkan akan berhasil pada tahun 2026. Swasembada sendiri yaitu adalah tercapainya pasokan 90% kebutuhan dari daging yang mana sampai saat ini belum dapat terrealisasikan. Hal ini dikarenakan dapat dilihat jika pemerintah menggalakkan impor daging sapi yang digunakan untuk menekan harga daging sapi lokal, yang juga dituliskan dalam latar belakang pada poin kedua. Hal ini tentu saja menyebabkan para peternak merugi karena sapinya harganya kalah saing dengan sapi-sapi impor. Kemudian masuk ke poin yang ketiga yaitu harga bahan pakan yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan meningkatnya harga jual sapi. Kemudian nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi tidak terpenuhi karena harga pakan meningkat, sehingga para peternak memanfaatkan bahan-bahan pakan yang seadanya, yaitu dengan harga termurah tanpa mementingkan nutrisi dari sapi tersebut. Hal ini menyebabkan perkembangan sapi kurang optimal. Kemudian yang keempat adanya aplikasi penunjang yang sulit digunakan, yang mana aplikasi ini akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, pada tugas akhir ini ada 3 penelitian terkait. Yang pertama adanya rancang bangun sistem pendukung keputusan dalam penentuan ransum pakan ternak menggunakan metode two phase atau dalam metode simplex oleh Hidayat dan Muklas pada tahun 2016. Nah, penelitian ini hanya berupa rancang bangun saja sehingga bukan merupakan aplikasi. Nah, hasilnya itu dapat meminimumkan harga tapi menghasilkan hasil yang optimal, yaitu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi tersebut. Untuk penelitian yang pertama hanya dapat digunakan untuk tipe pemeliharaan penggemukan saja, jadi tidak ada sapi bunting, sapi darah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi formulasi ransum dengan menggunakan metode trial and error yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Sapi Potong Balitbang Kementan. Aplikasi ini merupakan aplikasi Android dengan nama Si Bapak Sapi, yang mana di dalam aplikasi ini hasilnya belum optimal karena hanya menginputkan bahan-bahan dengan kita memasukkan presentasi yang kita inginkan, sehingga hasilnya hanya menghasilkan berapa nutrisi yang didapatkan dari ransum yang kita buat secara mandiri. Tidak ada optimasi dalam artian meminimumkan harga. Kemudian yang ketiga yaitu formulasi pakan menggunakan list cost ration oleh Schultz pada tahun 2020, yang sebelumnya sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2014, yang mana sampai sekarang dikembangkan terus menggunakan Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini menggunakan solver sebagai penyelesaian algoritmanya. Untuk yang penelitian yang ketiga ini hanya dapat dilakukan di PC karena secara garis besar menggunakan Microsoft Excel, jadi tidak dapat digunakan di handphone. Meskipun mendownload aplikasi Sheet juga tidak bisa dilakukan karena adanya solver itu. Kemudian hasilnya sudah optimal dan meminimumkan harga, tapi membutuhkan pengetahuan tentang nutrisi yang dibutuhkan seperti proteinnya berapa, maksimum minimumnya berapa, kemudian energi yang dibutuhkan berapa. Jadi sebagai orang awam kurang tahu cara penggunaannya. Dari latar belakang dan penelitian-penelitian terkait tersebut didapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemodelan matematika untuk menyelesaikan persoalan pembuatan ransum dengan menggunakan algoritma titik interior. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar dapat membantu peternak melakukan kalkulasi secara mudah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil pertumbuhan hewan ruminansia, yaitu khususnya untuk sapi, yang diberikan langsung dengan komposisi berdasarkan kalkulasi algoritma titik interior tersebut. Adapun tujuannya yaitu yang 3, pertama menerapkan algoritma titik interior dalam menyusun komposisi ransum yang didapat yang memenuhi nutrisi ternak dan juga meminimumkan harga. Kemudian yang kedua, membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk peternak untuk melakukan kalkulasi ransum yang optimal, dan yang ketiga melakukan uji coba sistem. Adapun batas-batas dari penelitian tersebut, tugas akhir ini hanya berfokus untuk mendapatkan komponen ransum untuk pengemukan sapi, sapi darah atau sapi yang baru pertama kali bunting, kemudian ada sapi bunting dan juga sapi menyusui.
Kemudian yang kedua, bahan pakan yang akan digunakan pada uji coba yaitu hanyalah bahan-bahan pakan yang ada di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya seperti Kabupaten Kebumen dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, adapun algoritma yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu algoritma titik interior, yang mana algoritma ini merupakan algoritma optimasi permasalahan linear dan non-linear, yang mana pada dasarnya yaitu menentukan suatu titik dan kemudian akan mencari titik-titik visible yang dapat menghasilkan hasil yang paling optimal. Adapun langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama menentukan titik interior, kemudian melakukan kalkulasi untuk A sama dengan AD dan C sama dengan DC, dan akan dilakukan matris proyeksi yang mana akan ditentukan proyek gradien. Kemudian akan ditentukan X dengan koordinat titik baru seperti berikut ini, yang mana akan dilakukan looping hingga menentukan fungsi objektif untuk Z dan X yang ke K+1 kurang dari sama dengan atau lebih dari Z untuk X sama dengan K. Adapun gambaran solusi umum dari aplikasi ini yang pertama yaitu kita harus menginputkan data hewan-hewan, kemudian tipe peliharaannya dan juga bahan-bahan pakannya. Yang mana dari data-data tersebut akan dibuat pemodelan matematika yang akan diselesaikan menggunakan algoritma titik interior dan hasilnya akan disampaikan kepada pengguna. Sebagai contohnya yaitu beberapa contoh masukannya, ada 3 buah bahan pakan yaitu rumput gajah, bren dan buger kopra dengan kandungan seperti berikut ini, yang mana tujuannya yaitu minimum proteinnya adalah 12% dan juga kalsiumnya 0%, fosfornya 1%. Dari persamaan ini, dari pengetahuan ini didapatkan model matematika sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian yang pertama menjelaskan mengenai proteinnya. Jadi yang A itu menjelaskan tentang persentase rumput gajah, karena proteinnya 4,6%, jadi 4,6 dikali berat kering. Berat kering itu misalkan 1 kilo rumput gajah, nutrisinya adalah 0,28 dikalinya, berarti nutrisinya adalah dikalikan dengan berat keringnya. Jadi yang dihitung nutrisi yang ini adalah berat keringnya. Jadi 4,6 dikali berat kering dikali persentase rumput gajah. Sama seperti selanjutnya yaitu bran juga sama dikali berat kering juga, hasilnya proteinnya 15 dikali berat kering dikali jumlah gramnya, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu untuk meminimumkan kalsium sehingga lebih dari 0, kemudian yang bawahnya minimumnya kan fosfor, jadi lebih dari 1. Kemudian diketahui di sini kandungan minimumnya 0,4 dan maksimumnya kan 100%. Jadi di sini dituliskan 0,4 kurang dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan 1, lebih besar sama dengan A atau kurang dari 1. Kemudian untuk yang B diketahui jika kandungan minimumnya adalah 0% juga maksimumnya 60%, sehingga B lebih besar sama dengan 0 dan juga kurang dari 0,6 dan seterusnya. Dan gabungan dari keseluruhan yaitu 100%, sehingga A tambah B plus C sama dengan 1. Kemudian fungsi objektifnya yaitu adalah harganya, meminimumkan harga untuk Z yaitu 1000 dikali persentase rumputnya ditambah 4500 dikali persentase brandnya, kemudian 3300 dikali persentase buger kopranya. Untuk memasuki algoritma titik interior, jadi dimasukkan ke dalam variabel-variabel yang dijelaskan sebelumnya. Di sini variabel ini dimasukkan ke dalam seperti ini. Jadi C adalah harga-harganya, kemudian yang A ini proteinnya, yang ini protein ke bawah, kemudian yang ini kalsium, kemudian fosfor yang mana digabungkan dengan matriks diagonal. Kemudian yang X ini adalah A, B, C, D, E, F. Ini adalah persentasenya, diambil dari ABC-nya yang ini. Kemudian yang B ini adalah tujuannya 12, 0, 1. Dan A hanya koefisiennya saja. Adapun kebutuhan fungsional dari aplikasi ini, yang pertama, sistem dapat melakukan input data yang dibutuhkan untuk kalkulasi ransum. Kemudian yang kedua, sistem dapat menampilkan komposisi kimia dari bahan penyusun ransum tersebut. Yang ketiga, sistem dapat melakukan validasi apakah data yang dibutuhkan sudah terpenuhi atau belum. Kalau tidak, akan memunculkan warning warna merah. Kemudian sistem dapat melakukan kalkulasi ransum yang optimal dengan harga termurah. Yang kelima, sistem dapat menampilkan hasil kalkulasi ransum. Yang keenam, sistem menyediakan fitur download hasil kalkulasi ransum yang telah dibuat. Adapun lingkungan pengembangannya digunakan bahasa pemrograman Python dan juga lingkungan front-end HTML, CSS, dan JavaScript, yang mana di sini dipermudah dengan menggunakan framework. Untuk backendnya menggunakan Flash karena menggunakan Python library SciPy untuk algoritma titik interiornya. Kemudian kenapa penggunaan Lux
sebagai framework front end-nya, karena Nux lebih cepat dibandingkan React dan lain sebagainya, dan juga ini hanya merupakan program sederhana. Jadi mengutamakan kecepatan dalam kalkulasi. Kemudian plugin yang dipakai adalah Vue is Table, yaitu pembuatan table-table lebih mudah karena mayoritas dari hasil aplikasi merupakan pembuatan table-table. Dan juga Vue HTML to PDF digunakan untuk melakukan download dari layar. Dan library yang digunakan yaitu Skipy, yang mana Skipy ini dapat digunakan berbagai macam algoritma optimasi yang disediakan, yaitu ada 2 simplex dan titik interior, dan di sini digunakan titik interior. Dan perangkat kelasnya yaitu laptop dengan Intel Core i7 9750 high performance dengan 12 CPUs dan memori RAM-nya 24 GB. Dari fungsional yang diinginkan didapatkan implementasi fungsi menjadi 4. Yang pertama di get type yaitu mendapatkan tipe-tipe pemeliharaan apa saja yang dibutuhkan ketika misalkan penggemukan, sapi darah, dan juga sapi bunting, lalu sapi menyusui. Kemudian get item yaitu mendapatkan data-data dari bahan-bahan pakar dan juga kandungan-kandungan nutrisinya apa saja. Kemudian multi calculate digunakan untuk melakukan kalkulasi ransum secara bersama-sama, baik untuk sapi penggemukan, sapi darah, sapi bunting, dan lain sebagainya, sesuai inputan dari user, karena dilakukan sekali saja, tidak perlu melakukan input berulang kali. Jadi sekali langsung masukkan bahan pakan, semuanya langsung keluar, nggak akan looping. Kemudian yang paling bawah yaitu calculate custom digunakan untuk melakukan kalkulasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya protein yang kita inginkan adalah 12% dan kandungan yang lainnya kita inginkan berapa, nanti disesuaikan dengan inputan dari pengguna. Kemudian ada pun implementasi dari antarmuka. Yang pertama halaman awal untuk multi ransum. Yang pertama ada nama sapi, dan nama sapi ini tidak boleh sama karena memang berbeda-beda sesuai dengan tipe peliharaan. Tipe peliharaan ini ada 4 macam, yaitu ada penggemukan, sapi darah, sapi bunting, dan sapi menyusui. Kemudian untuk bobot sapi ini disesuaikan dengan bobot sapi bebas, input bebas. Kemudian jenis kelamin mempengaruhi khusus untuk penggemukan, karena sapi darah, bunting, dan menyusui pasti jenis kelaminnya betina. Kemudian khusus untuk tipe pemeliharaan pengemukan akan dimasukkan PBBH yaitu penambahan bobot badan harian yang diinginkan berapa, ada 0 hingga 1,4 sesuai dengan data. Kemudian akan ditambahkan sapi, kemudian dapat menambahkan bahan pakan yang tersedia. Bahan pakan di sini bisa dipilih dan juga bisa melakukan custom, karena sebagian besar perusahaan sudah memiliki bahan-bahan pakan. Dilakukan 2 validasi, yaitu yang pertama menggunakan kalkulator LCR sebagai pembanding apakah ransum tersebut memiliki harga termurah atau belum. Kemudian yang kedua, approval pakar digunakan apakah nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan itu sudah sesuai dengan nutrisi yang aplikasi tersebut sudah sesuai dengan nutrisi hewan atau belum. Hal ini di-approve oleh pakar peternakan dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian pengujian pada ternak akan dilakukan apakah hasil dari kalkulasi ransum yang diberikan pada makan ternak mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi peternak atau tidak. Khusus untuk pengujian pada ternak, didapatkan hasil kalkulasi dengan protein kasar minimal 12% dan TDN minimal 60% dengan 4 bahan konsentrat, yaitu bekatol padi, bungal kopra, wheat bran, dan kulit ari kedelai yang tersedia dengan harga bekatol padi 4.000, bungal kopra 3.300, wheat bran 5.000, kemudian kulit ari kedelai 5.200, dihasilkan hasil paling murah yaitu 4.340 dengan dapat lihat bekatol padi 40% dan juga wheat bran tidak digunakan. Ini digunakan untuk kelompok 1. Kelompok 2, bekatol padi digantikan dengan wheat bran karena harganya lebih mahal dan juga kandungannya sama. Kemudian hasil dari pengujian untuk pengujian fungsionalnya, semua dari ID F01 hingga F06 sudah terimplementasi semua. Kemudian yang selanjutnya, validasi hasil LCR dilakukan beberapa test case dengan kalkulator LCR dan sudah mendapatkan acceptable semua, jadi sama supaya terus ada laporan. Dan juga untuk validasi kebutuhan pakan oleh pakar sudah terdapat 5 test case yang mana tipe-tipe pemeliharaannya beda semua dan sudah sesuai semua. Dan di sini pengujian pada ternak dilakukan pengujian selama 15 hari dengan timbang 3 hari sekali. Jika awal bobot hidup 70.000 per kilo, karena sekarang 70.000 per kilo, kemudian per harinya membutuhkan konsentrat sebesar 10 kilo dan juga rumput 1 karung. Dapat dilihat, jika kelompok 1 itu yang menggunakan
hasil kalkulasi yang sesuai dengan algoritma. Kemudian kelompok 2 yang tadi diubah menjadi weight brand. Di sini tapi hasilnya menampilkan hasil kelompok 1 itu lebih kecil daripada kelompok 2. Karena tingkat konsumsi sapi untuk penggunaan Becatul itu kurang diminati karena memang weight brand lebih disukai. Meskipun sama, tapi kan tidak habis, satu 10 kilo juga biasanya tidak habis. Kalau untuk weight brand biasanya habis, tapi untuk kelompok 1 pengeluaran kan 4.340 dikali 10 kilo ditambah rumput satu karung 15.000, 61.000. Sedangkan pendapatan dari peningkatan bobot saya ambil dari sapi 2 karena yang memiliki rata-rata paling kecil 1,2 kg, yang mana dikalikan 90.020, keuntungannya 28.620. Kemudian yang kelompok 2 karena 4.784 dikali 10 ditambah 15.000, 62.840, dan diambil juga untuk sapi yang paling kecil peningkatannya yaitu 1,642 dikalikan mendapatkan 104.940 dengan keuntungan 42.100 per harinya. Kemudian dapat dilihat untuk kelompok 1 ini yang di kiri adalah gambar sapi awalnya, kemudian ini setelah 15 hari, dan ini sesuai gambar sapi awal yang sebelah kiri, dan kelompok 2 setelah 15 hari. Dan kesimpulannya yang pertama, pemodelan matematika dari kebutuhan nutrisi dan juga komponen kimia yang dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan dapat diselesaikan menggunakan algoritma titik interior dengan tujuan meminimumkan harga bahan pakan. Kemudian sistem optimasi langsung berbasis website dapat dibangun menggunakan algoritma titik interior, dapat membantu peternak untuk melakukan kalkulasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, hasil yang didapat dari sistem optimasi menggunakan algoritma titik interior sudah sesuai dengan kalkulasi optimal dengan harga termurah. Dan yang keempat, sapi yang diberi makan berdasarkan hasil kalkulasi menghasilkan keuntungan karena peningkatan bobot sapi pada sapi dikalikan dengan bobot per kilo hidup lebih besar dibandingkan biaya pemeliharaan. Terima kasih. Oke, sudah. Contoh beri nama sapi untuk pembukaan X. Untuk pembukaan sapi X, kemudian ada tipe pemeliharaan pembukaan, bobot sapi kita masukkan kalau pembukaan biasa itu 300 kilo, sapi yang biasa. Jantan PBH-nya berapa ya? 1 kilo aja. Kemudian kita tambahkan sapi. Oke. Kemudian ini misalkan Y. Ya, untuk tipe peliharaannya misalkan sapi darah. Bobot sapi sebagai contoh saja. Nanti ini 100 kilo akan menunjukkan warning merah karena minimal 250 kilo. Kita masukkan bobot sapi 300 kg. Kemudian kita tambahkan satu. Nah, di sini bisa dihapus juga. Hasil-hasilnya di sini tercatat. Kemudian untuk bahan pakan dapat dipilih sebagai contoh menggunakan Becatul padi, kemudian menggunakan weight brand, dan juga menggunakan bungkil kopra. Oke, harganya itu Becatul padi sekarang 4.000, kemudian untuk weight brandnya 5.000, bungkil kopranya 3.300. Oke, terus dilakukan kalkulasi. Oke, menunggu sebentar. Oke, didapatkan hasil sebagai berikut. Dari sini dapat lihat bungkil kopra dengan 100%. Di sini dan juga yang bawahnya 100% juga, sedangkan pada kenyataannya bungkil kopra itu tidak boleh 100% karena dapat mengganggu pencernaan dari sapinya. Jadi kandungan maksimalnya itu biasanya 10% sampai 20%. Jadi masuknya 20%. Nah, di sini tidak dapat memenuhi komposisi yang tepat, namun yang di sini bisa dapat komposisi yang tepat. Kemudian untuk yang langsung custom, sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat 12%, terus akan bahan-bahannya boleh bungkil kopra, kemudian kita tambahkan ampas tahu mungkin, ampas tahu, kemudian juga bisa dimasukkan weight brand.
Oke, emas tahu harganya 2.000. Nah, di sini data yang tadi kandungan maksimalnya masih tersimpan dalam datanya. Tidak perlu mengisi kandungan lagi, diganti lagi maksudnya. Dan kemudian dilakukan kalkulasi. Nah, hasil didapatkan seperti berikut ini. Oke, kemudian hasilnya bisa di-download. Contohnya sama sebenarnya. Untuk ini bisa di-download juga. Masuk. Hasil kalkulasi sudah masuk. Nah, sudah masuk dalam PDF-nya. Sama seperti yang langsung sebelumnya, yang custom juga sama. Oke, baik, terima kasih.